Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Zainullah MPD beserta Ibu Nur Fitri Amalia MPD, dan tak lupa pula kepada kedua orang tua saya, semoga beliau dalam melindungan Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Fitra Ninesi dari Prodi PAI dengan NIM 22 12 01 01 74 50. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul tentang implementasi kajian kitab Akhlaqul Banin dalam membentuk karakter adab santri di pesantren Benderancang. Pada bab 1, di sini pendahuluan yaitu latar belakang, di mana perkembangan zaman membawa perubahan pada perilaku generasi muda, termasuk santri. Masih ditemukan adanya penurunan adab seperti kurangnya sopan santun, kedisiplinan, dan penghormatan kepada guru maupun sesama. Dalam pendidikan Islam, akhlak menjadi dasar utama selain ilmu pengetahuan. Pembentukan adab sangat penting untuk menciptakan santri yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kitab Akhlaqul Banin mengajarkan nilai-nilai adab yang sederhana dan praktis, seperti hormat kepada guru, orang tua, serta pembiasaan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren Benderancang memiliki peran penting dalam membentuk karakter santri melalui kajian kitab, keteladanan ustadz, dan pembiasaan adab secara terus-menerus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kajian kitab Akhlaqul Banin dalam membentuk karakter adab santri di pesantren. Selanjutnya, rumusan masalah di sini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi kajian kitab Akhlaqul Banin di pesantren Benderancang. Yang kedua, bagaimana strategi guru dalam membentuk karakter adab santri di pesantren Benderancang. Rumusan masalah tadi terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui implementasi kajian kitab Akhlaqul Banin di pesantren Benderancang. Yang kedua, untuk mengetahui strategi guru dalam membentuk karakter adab santri di pesantren Benderancang. Tujuan penelitian di atas terdapat pemanfaatan penelitian. Yang pertama, teoritis, memperdalam pemahaman tentang pendidikan karakter berdasarkan kitab-kitab klasik. Yang kedua, pesantren membantu pesantren dalam mengembangkan pembinaan karakter santri. Bagi guru, membantu memahami pengalaman dan cara berpikir santri terhadap ajaran akhlak. Bagi santri, membantu membangun karakter yang lebih disiplin, santun, bertanggung jawab, serta mampu meneladani akhlak yang baik. Bagi peneliti, dapat meningkatkan nalar kritis dan sistematis, juga memperdalam pemahaman tentang metode pendidikan karakter, keteladanan atau pembiasaan, serta menambah wawasan mengenai budaya pesantren. Selanjutnya, peneliti terdahulu. Di mana peneliti terdahulu ini ada 5. Yang pertama ditulis oleh Ahmad Fauzi yang berjudul Implementasi Pembelajaran Kitab Akhlaqul Banin dalam Membentuk Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Yang kedua, Windy Divasia Natasha, Arman Husni, Yulfi Dewi, dan Salman Wati yang berjudul Pembinaan Akhlakul Karimah Santri kelas 1 melalui pembelajaran Kitab Akhlaqul Banin di Pondok Pesantren Asbabul Yamin Lasitwo. Yang ketiga, Dia Robiatul Adawiyah, Agus Gunawan, dan Nana Surya Permana yang berjudul Manajemen untuk Pendidikan Karakter Meningkatkan Nilai Religius Santri melalui kajian Kitab Akhlaqul Banin di Pondok Pesantren Bait Tauhid Kota Serang. Yang keempat, Lutfiani Dia Lestari yang berjudul Strategi Pembelajaran Kitab Akhlaqul Banin dalam Meningkatkan Adab Santri di Pondok Pesantren Salafiyah. Yang kelima, Siti Aisyah Nurjannah, Muhammadah Ahmad Ma'ruf, dan Muhammad Anang Solihuddin yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Kitab Akhlaqul Banin di MTS Miftahul Ulum, Puntir Purwosari. Selanjutnya, bab 2, kajian teori, di mana implementasi adalah proses penerapan suatu program atau kegiatan secara nyata untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini, implementasi merujuk pada pelaksanaan kajian kitab Akhlaqul Banin di pesantren. Akhlaqul Banin merupakan kitab yang berisi ajaran tentang adab dan akhlak bagi anak atau santri, seperti sopan santun, hormat kepada guru, orang tua, serta pembiasaan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Karakter adab santri adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai
nilai akhlak Islami seperti disiplin, tawadhu, sopan santun, tanggung jawab, dan menghormati sesama. Kajian kitab Al-Ibanin berperan dalam bentuk karakter santri melalui pelajaran nilai-nilai akhlak, keteladanan ustadz, pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pesantren menjadi lingkungan yang mendukung pembentukan adab karena adanya aturan, pembinaan, serta interaksi langsung antara santri dan guru yang secara langsung. Selanjutnya, kerangka konseptual. Yaitu implementasi kajian kitab Al-Ibanin, di mana terdiri dari metode pembelajaran, keteladanan ustadz, pembiasaan sehari-hari, kegiatan kajian rutinan. Yang kedua, karakter adab santri, yang terdiri dari sopan santun, disiplin, tanggung jawab, hormat kepada guru. Dari kerangka konseptual pembelajaran dan pembiasaan proses di pesantren, terbentuklah pembentukan karakter adab santri. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian, di mana pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan kualitatif karena bertujuan memahami secara mendalam proses implementasi kajian kitab Al-Ibanin dalam membentuk karakter adab santri. Pendekatan ini menekankan pada makna, pengalaman, dan fenomena yang terjadi di lingkungan pesantren. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pengembangan secara nyata tentang pelaksanaan kajian kitab serta dampaknya terhadap pembentukan adab santri di pesantren berdirancang. Sumber data penelitian yang terdiri dari dua, yaitu sumber data primer, sumber data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan seperti pengasuh pesantren, ustadz atau guru yang mengajar kitab Al-Ibanin, dan santri yang mengikuti kajian kitab tersebut. Yang kedua, sumber data sekunder, sumber data yang diperoleh dari dokumen atau sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian seperti kitab Al-Ibanin, buku-buku tentang pendidikan akhlak, dokumen pesantren, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu observasi penelitian, melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan kajian kitab Al-Ibanin di pesantren untuk melihat proses pembelajaran dan pembiasaan adab santri. Kedua, wawancara pengumpulan data dilakukan secara tanggung jawab dan dengan ustadz dan santri untuk memperoleh informan mendalam tentang pelaksanaan kajian dan pembentukan karakter. Yang ketiga, dokumentasi. Pengumpulan data berupa foto, catatan, jadwal kegiatan, serta arsip yang berkaitan dengan kajian kitab dan aktivitas santri di pesantren. Yang keempat, triangulasi data, menggabungkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data penelitian. Teknik analisis data, di mana terdiri dari reduksi data. Proses pemilihan memfokuskan perhatian penyederhanaan dan pengelompokan data yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data, proses pengumpulan dan penyajian data yang telah direduksi secara sistematis sehingga mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, ditarik dengan meninjau semua data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang terakhir, keabsahan data penelitian. Pertama, triangulasi, teknik memverifikasi keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, atau waktu yang berbeda untuk memperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Kedua, perpanjangan partisipasi, upaya yang dilakukan peneliti dengan memperpanjang waktu penelitian di lokasi penelitian. Ketiga, ketekunan pengamatan, yaitu teknik keabsahan data yang dilakukan dengan mengamati objek penelitian secara menyeluruh, teliti, dan terus-menerus. Yang terakhir, membercek, proses pengecekan kembali data atau informasi yang telah diperoleh dari informan yang relevan. Tujuan dari sumber cek adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan. Cukup sekian, terima kasih presentasi proposal saya. Apabila dari awal sampai akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.